Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Herlambang, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018 dari IKIP Siliwangi. Saya akan memaparkan artikel kualitatif yang sudah dibuat dengan judul Layanan Informasi Bimbingan Pribadi untuk Perilaku Tidak Disiplin Siswa SMA. Pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian manusia. Pendidikan juga pada umumnya ini bertujuan untuk membentuk manusia yang bermoral dan berilmu. Nah, berbicara masalah pendidikan, ini menyangkut pula dengan masalah tentang lingkungan pendidikan, yang mana ini dikenal dengan tripusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut, yang paling berpengaruh dalam pemberian informasi dan pelayanan pembelajaran adalah lingkungan sekolah. Siswa pada usia sekolah menengah atas ini juga merupakan generasi yang berada pada tahap perkembangan remaja awal, yaitu antara 13 sampai 17 tahun. Nah, pada masa remaja ini merupakan masa peralihan, yaitu dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, pada masa inilah anak remaja dimulai gencar untuk melakukan pencarian identitas diri dalam lingkungan sosial. Masa remaja ini juga ditandai dengan perubahan kepribadian yang memang terkadang ini mengakibatkan kebingungan karena tidak ada petunjuk atau pedoman khusus ya tentang bagaimana caranya bertingkah laku bagi mereka. Nah, kemudian penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur ya. Nah, kajian literatur ini adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, kemudian juga mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang memang dibutuhkan. Nah, jenis data yang memang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini juga adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur ini adalah cara yang memang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang memang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Nah, data-data ini juga sudah diperoleh, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Nah, metode analisis deskriptif ini juga dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang memang kemudian itu disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, kemudian tidak kemudian melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Nah, masuk ke bimbingan pribadi ini adalah bimbingan yang diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah pada dirinya. Nah, kemudian bimbingan pribadi juga adalah upaya untuk membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Disiplin adalah sebagai proses belajar, mengajar yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri. Kedisiplinan juga ini mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan berkualitas atau tidaknya belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor yang paling pokok yaitu kedisiplinan di samping faktor lingkungan, baik keluarga, sekolah, kedisiplinan, serta bakat siswa itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang memang mempengaruhi kedisiplinan ini juga antara lain dari sekolah, contohnya tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter, yang memang itu senantiasa mendiktekan kehendaknya tanpa memperhatikan kedaulatan siswa. Kemudian yang kedua, guru yang membiarkan siswa berbuat salah, ya lebih mementingkan pelajaran daripada siswanya. Nah, kemudian lingkungan sekolah seperti hari-hari pertama dan hari-hari akhir sekolah, pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku atau jadwal aktivitas sekolah yang dirasa kurang cermat, ya, atau suasana yang gaduh. Nah, layanan informasi ini juga mempunyai peranan yang penting dalam memberikan informasi tentang perilaku baik dapat meningkatkan kedisiplinan siswa untuk mendukung siswa untuk belajar secara tertib. Ya, apabila layanan informasi ini diberikan pada siswa khususnya berkaitan dengan kedisiplinan, siswa ini akan lebih memahami dan mengerti tentang
bagaimana caranya berperilaku yang baik pada dirinya dan lingkungan sekitar. Nah, maka akan meningkat kedisiplinan siswa dan tercapailah prestasi belajar yang baik. Nah, berdasarkan beberapa literatur bahwa layanan informasi ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi yang tentang perilaku baik sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan siswa untuk dapat mendukung siswa untuk belajar secara tertib. Apabila layanan informasi yang diberikan pada siswa ini khususnya berkaitan dengan kedisiplinan, siswa akan lebih memahami dan mengerti tentang perilaku yang baik pada dirinya dan lingkungan sekitar, serta bimbingan pribadi yang baik dan positif juga pada siswa dapat memberikan motivasi dan dukungan dalam perilaku sehari-hari ya di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian dengan adanya bimbingan pribadi yang baik dan positif ini juga akan sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Nah, maka perilaku siswa akan menjadi baik dan dapat lebih bertanggung jawab dalam perilakunya. Nah, bimbingan pribadi yang baik dan positif juga berperan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Ya, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.